Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita berdoa mohon petunjuk Tuhan. Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, supaya semua yang mendengar termasuk saya sendiri diberkati, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau Anda ditanya apa yang paling Anda butuhkan saat ini, jika ditanya apa yang paling Anda ingini, mungkin jawabannya masing-masing berbeda. Ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Sesuai dengan pergumulan persoalan hidup yang saudara alami dan sesuai dengan kebutuhan yang saudara pandang mendesak. Dan kita selalu ada persoalan. Kita selalu ada kebutuhan, saudara. Apalagi saudara yang sedang dilanda masalah berat. Masalah rumah tangga yang di ujung kehancuran, masalah usaha yang di ujung kebangkrutan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh bahkan mengancam nyawa, kebutuhan rumah tangga, keuangan yang tidak tercukupi, dan lain sebagainya. Atau saudara sedang ada dalam tekanan, bullying, persekusi, tindasan, tekanan. Anda pasti mau keluar dari keadaan-keadaan ini. Mungkin saudara berdoa, tapi saudara tidak melihat jalan keluar. Anda tidak melihat ada pintu yang terbuka untuk menyelesaikan masalah ini. Rasanya semua pintu tertutup. Maukah saudara mendengar apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita saat ini? Yang pertama, saudaraku, hidup kita harus berpusat pada Tuhan, bukan pada apapun dan siapapun. Hidup kita harus berpusat pada Tuhan. Artinya, dalam segala hal yang kita pertimbangkan adalah apakah hidupku saat ini menyenangkan hati Tuhan. Ini rahasia hidup. Jika kita percaya ada Allah yang hidup, ada Allah yang ada hadir, Allah yang berkuasa, Allah yang maha baik, mengapa kita tidak berpusat pada Tuhan? Tuhan, Engkaulah pusat hidupku. Jadi hidupku tertuju kepadamu. Nah, masalahnya kalau orang tidak terbiasa menjadikan Tuhan itu pusat kehidupannya, sulit sekali, saudara. Mempercayai bahwa Allah itu ada juga tidak mudah. Orang bisa mengakui dengan perkataan mulut Allah itu ada, tetapi dalam kenyataannya dia tidak percaya Allah itu ada. Jadi jangan heran orang-orang seperti ini tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah memberi waktunya khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan dianggap tidak ada. Betapa miskinnya orang-orang seperti ini, saudaraku. Ya. Ini juga terjadi atas banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, aktivis, bahkan pendeta. Tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu ada. Sehingga tidak atau kurang berurusan dengan Dia. Nah, pada umumnya manusia begitu, saudara.
pasti mereka tidak bisa menjadikan Tuhan itu pusat sentral hidupnya. Tidak bisa. Ya, nggak mampu. Ya, karena percaya Tuhan ada saja sudah sulit, saudaraku. Ini bukan main-main, saudaraku ya. Tidak sembarangan saya ucapkan karena ya melihat latar belakang saya sebagai orang Kristen sejak kecil, aktivis remaja sejak muda, aktivis pemuda sejak muda, mengingat saudara-saudara bahwa saya sekolah teologi, dibesarkan di lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan pusat gereja, pusat sinode, maksudnya menjadi gembala dan terus berkecimpung dalam dunia pelayanan gereja. Saya mengerti betapa tidak mudahnya mengakui bahwa Allah itu hidup. Allah itu ada dan nyata. Tetapi puji Tuhan, saudara, oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan tuntun terus. Sehingga ya saya bisa mengerti, saudara, apa artinya mempercayai Allah yang hidup itu. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Hati kita kuat ya di tengah-tengah situasi, kondisi hidup yang sulit dan berat. Kita mempercayai ada Allah yang hidup. Ada orang yang berkata kepada saya, mungkin bukan satu orang saja. Dia berkata, wah kalau saya jadi Pak Era, saya sudah tidak sanggup ya, menghadapi bullying, ya, serangan, fitnah. Ya sebenarnya ya berat juga, bukan mudah, berat sekali. Tapi kalau ingat ada Allah yang hidup, hati kita menjadi kuat, saudara. Hati kita menjadi kuat. Benar, ini tidak dibuat-buat ya, saudara. Hati kita menjadi kuat. Ada Allah yang hidup. Allah yang menjadi hakim. Allah yang mengadili setiap manusia. Termasuk mengadili diriku. Kalau aku salah, aku pasti dihukum. Ya, kalau aku salah lalu orang membuli saya, diberkatilah dia kalau memang itu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengubah hidup saya. Kalau saya tidak salah sama sekali, saya dibuli, ya biar masing-masing berurusan dengan Tuhan. Tidak menjadi masalah, tidak menyimpan kebencian, dendam, atau usaha membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Kita bisa melakukan 3D ya, diam, diam, diam. Allah yang tidak akan diam. Nah ini pelajaran berharga bagi ibu-ibu yang diperlakukan jahat oleh pasangan hidupnya, diperlakukan tidak adil oleh mertua atau lingkungannya. Diam, diam, diam. Jangan berusaha membela diri, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu hidup, Allah itu nyata, saudaraku. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita mempercayai Allah itu ada dan kita bergantung kepada Tuhan. Di situ kita akan terkondisi, didorong atau dikondisikan untuk hidup kudus. Kita jadi takut berbuat dosa. Ya, dikondisi untuk takut akan Allah. Nah ini berkat kekal, saudara. Ini berkat abadi. Yang akhirnya kita tahu bahwa masalah-masalah yang Tuhan izinkan ternyata menjadi berkat abadi, atau yang sering saya katakan nutrisi jiwa untuk mempersiapkan kita menjadi anak-anak Allah yang layak masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Percaya Tuhan itu ada. Ini penting sekali, saudaraku. Lalu yang kedua, hidup kita berpusat pada Allah, ya, dengan meyakini Allah itu ada. Dan yang kedua, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau ingini? Kita tidak segera menjawab,
Tuhan tolong supaya sakitku sembuh, supaya ekonomiku dipulihkan, usahaku jangan bangkrut. Tuhan tolong aku menghadapi musuh ini, biar Tuhan balaskan kejahatan mereka dengan hukuman yang setimpal. Kita hanya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau menyenangkan Engkau. Coba saudara, bisa melakukan hal ini? Tuhan, aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Nah, ini kalau sampai saudara bisa melakukan hal ini, wow. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, luar biasa. Tuhan, aku hanya ingin melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Aku hanya mau menyenangkan Engkau. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, aku hanya mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Coba bisa begitu. Kalaupun masalah ini tidak selesai, kalaupun keadaanku makin memburuk, kalaupun aku makin hancur, aku berserah kepadamu. Aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Saudaraku, ini memang tidak biasa dilakukan oleh orang. Mungkin juga tidak ada nasihat seperti ini, saudaraku. Biasanya percayalah Tuhan baik, Tuhan akan buka jalan, ya. Tuhan akan menolong, begitu saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang berbeda. Ini lebih baik. Ini lebih kuat, ini lebih memberkati, saudara. Hanya ini dosisnya berat, saudara. Dosisnya berat. Dosisnya ini berat, saudaraku. Ini dosis yang berat. Ya, Tuhan, aku tidak minta Engkau tolong atas masalah yang kuhadapi sebagai hal yang utama dan pertama. Tetapi sebagai hal yang utama dan pertama, aku mohon, Tuhan, buat aku bisa menyenangkan Engkau. Nah, ini luar biasa. Ya, saudara-saudara. Ketika saya menghadapi masalah berat, benar masalah berat. Berat sekali. Sangat berat. Rasanya dalam sepanjang hidup saya jarang mengalami persoalan seberat itu. Sementara itu saya kena COVID yang membawa saya di ujung maut juga. Selama 21 hari. Lama, saudara. 15 harinya di rumah sakit, 6 harinya di rumah. Isolasi. Juga belum kepastian sembuh waktu itu. Nah, lagu inilah yang saya karang, ya saudaraku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku
Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi saya bukan hanya bisa bicara, saudara, ya, tapi saya juga belajar. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit yang saya hadapi, saudara, saya mengarahkan diri kepada Tuhan dan bertobat. Kalau aku masih mengingini keadaan baik sesuai dengan selera dan keinginanku, sekarang aku berhenti dari hal itu. Aku mau menyenangkan Tuhan. Engkau gairah hidupku satu-satunya. Hanya Engkau kehidupanku. Menjadikan Tuhan pusat sentral kehidupan. Lakukan ini, saudara. Seakan-akan masalah yang kita hadapi itu kecil. Seakan-akan masalah yang kita hadapi itu tidak berarti. Seakan-akan kita sudah menyerah. Mau terus begitu ya boleh, enggak ya terserah. Yang penting bagaimana aku menjadikan Tuhan pusat hidupku. Dan dalam segala hal aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita ingat bahwa kita itu ciptaan Tuhan, saudaraku. Dan kita yang berdosa diampuni Tuhan, diterima kembali. Mari kita ingat kita hutang kehidupan. Kita bisa hidup ini karena Tuhan yang memberi, saudaraku. Ya, kita hidup ini karena Tuhan yang memberi, ya. Dan kita hutang kebaikan Tuhan. Kalau sudah begini kita lupa punya masalah. Kalau sudah begini kita lupa kita punya problem. Lalu kita berkata, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi, saudaraku, ini yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Yuk kita belajar. Ya. Kalau sampai kita tidak belajar menjadikan Tuhan itu pusat hidup kita, saudara tidak akan pernah bisa menjadikan Tuhan itu pusat hidup. Jadi jangan sembarangan. Nanti kan jadi baik. Bahkan orang tidak pernah berpikir aku nanti mau menjadi baik, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sampai enggak mikir begitu. Yang mikir saja enggak akan kesampaian, apalagi yang enggak mikir. Ya. Kalau ibarat orang belajar memanah itu, saudara, ada orang yang cakap presisi kalau memanah. Ya. Kalau ibarat orang main piano itu presisi main piano. Seperti main gitar ya saudara. Saya tidak melihat lagi tangan saya. Tapi dulu waktu belajar melihat tangan.
masih saja meleset. Tapi sekarang sudah tidak bisa meleset. Karena sudah terbiasa. Ada orang yang tidak pernah tidak meleset. Pasti tidak akan pernah tidak meleset. Meleset terus. Karena tidak pernah menjadikan Tuhan itu pusat atau sentral hidupnya. Nah, sekarang kita mau menjadikan Tuhan itu pusat atau sentral hidup kita. Di sini kita harus memiliki benar-benar kepercayaan kepada pribadi Allah. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia tidak mencari keuntungan dan mengajari kita transaksional atau jual beli atau transaksi. Ya, kalau kita mau diberkati harus berbuat baik dulu, itu transaksional. Tapi sebagai anak, ya, memang aku hidup hanya untuk kesenangan hati Allah. Dia yang menciptakan aku, ketika aku berdosa dia ampuni. Aku berhutang kehidupan, aku berhutang kebaikan. Aku dihadirkan di bumi ini sebenarnya bukan untuk suami, bukan untuk pasangan hidup, bukan untuk anak, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Tentu karena untuk Tuhan, kita harus bertanggung jawab sebagai ibu, bertanggung jawab sebagai orang tua, bertanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua yang sudah tua, sudah sepuh, yang harus kita jagain. Bertanggung jawab terhadap famili, keluarga besar yang bisa kita topang, bahkan masyarakat dan siapapun yang bisa kita tolong. Memang kita didesain Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tetapi kita melihat banyak orang yang hidup untuk diri sendiri. Dan itu pun akhirnya terseok-seok. Akhirnya gagal, saudaraku. Orang-orang yang akhirnya tidak pernah bisa menjadi berkat. Dia hanya bisa menghisap, menjadi benalu, menjadi beban, tidak produktif, tidak berguna bagi sesama. Kalaupun berguna, kecil sekali, padahal dia bisa sangat berguna. Tidak bisa menjadi seorang yang dinantikan, ditunggu. Ya, ada orang yang datang tidak menambah dan pergi tidak mengurangi. Bahkan kalau saudara bekerja di perusahaan, ya, saudara diharapkan oleh pemilik perusahaan mengundurkan diri. Wah, seandainya tidak ada pegawai ini, kata pimpinan perusahaan, wah, lebih merdeka. Bisa digantikan orang lain yang lebih cakap. Karena tidak berguna. Ada suami-suami yang kalau di rumah ditakuti anak dan istri. Kehadirannya menjadi monster. Tidak dinantikan. Tapi juga tidak diharapkan cerai. Nah, ini membuat banyak ibu-ibu juga menjadi stres. Juga ada ibu-ibu yang tidak dinantikan oleh anak-anak. Rasanya kalau ibunya meninggal atau mungkin ya pergi meninggalkan rumah, anak-anak senang. Ya, ini benar-benar saya pernah dengar dari seseorang. Yang walaupun pada akhirnya ketika ibunya meninggalkan rumah itu baru tahu betapa pedihnya. Tapi galaknya enggak kira-kira, saudara. Tidak bijaksana, galak, kejam, bengis. Sampai anak-anak menyesal mengapa memiliki ibu seperti ini. Dan yang terjadi, saudara-saudaraku, akhirnya ibu seperti ini tidak setia terhadap suami dan anak-anaknya, meninggalkan. Celaka. Sampai akhirnya celaka sekali. Hidupnya celaka sekali. Ini benar-benar terjadi. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup saudara. Kalau Tuhan menjadi pusat hidup kita, seperti yang tadi saya kemukakan, kita harus percaya Allah itu hidup. Dan setelah itu kita mau bergaul dengan Tuhan. Dan itu akan mengkondisi kita hidup benar, hidup kudus. Berhati-hati dengan yang kita ucapkan, berhati-hati dengan sikap kita. Tidak ada kebencian, tidak ada politik terhadap orang lain. Ya.
Kita bisa menjadi orang yang benar-benar mengerti bagaimana hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain menjadi berkat. Itu terkondisi ketika kita menghayati Allah itu hidup dan kita mau menyenangkan Dia. Sehingga ketika kita ditanya apa yang kau ingini, kita hanya menjawab, aku ingin menyenangkan Tuhan. Tidak ada lagi yang kuingini kecuali menyenangkan Dia. Nah, orang seperti ini akan dibela Tuhan habis-habisan, saudara. Benar. Saudara akan dibela Tuhan dan melihat kemuliaan Allah. Anda tidak perlu berteriak, berseru, meratap, menangis. Tolonglah aku Tuhan. Tuhan pasti tolong. Sebab kita hanya mau menyenangkan Dia. Tentu menyenangkan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Allah. Dengan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadi seorang yang berguna bagi sesama. Dan pastinya menyelamatkan jiwa-jiwa. Lakukan ini rahasia kehidupan. Rahasia kelimpahan. Rahasia jalan keluar dari semua masalah hidup. Kalau saudara masih manja, masih kolokan, memanjakan perasaan, ya, saudara egois, egosentris, akusentris, tidak teosentris, tidak Tuhan sentris, Anda akan menjadi manusia yang celaka sampai di kekekalan. Salah satu lagu yang juga saya gubah dalam waktu singkat, ya. Saya tulis sebelum doa pagi, seingat saya. Dan ini sangat inspiratif sekali. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di sorga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan sepanjang waktu segenap hidup kita. Dalam segala perkara, dimanapun juga menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, dimanapun ku berada. Menyenangkanmu Tuhan. Saya juga belajar, saudara. Jadi bukan hanya saudara. Saya sendiri yang mengkhotbahkan ini sedang belajar. Dan saya tahu bahwa saya punya nilai belum bagus-bagus banget, saudara. Jadi belum lulus gitu. Belum lulus. Belum. Karenanya Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk hidup supaya hari demi hari lebih baik, saudara. Lebih baik. Dan saya bersyukur Tuhan terus ingatkan kalau kita salah. Kalau kita meleset, kalau kita menyimpang, Tuhan dalam kesabarannya mengingatkan kita. Update. Perbaharui terus setiap hari. Ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Aku hidup hanya untuk memuaskan hati-Mu. Aku hidup hanya untuk melayani perasaan-Mu. Aku mau mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Aku mau mengerti rencana-Mu dan memenuhi rencana-Mu.
Jalan hidup kita di depan seakan-akan gelap. Tidak ada harapan. Semua hancur, gelap. Tetapi kita tidak minta apapun kecuali bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Inilah pesan Tuhan, saudara. Ya, di bulan Desember di akhir tahun 2023. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan ini pesan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di One Soul yang akan datang.